segala sesuatu itu paling kita ya bisanya hanya nyuruh-nyuruh saja. Kita sudah kalah dalam mata, kejadian dan sebagainya. Bisa, tapi juga di sekolah juga juga makhluk anak juga ada. Memang ini sangat dibutuhkan sekali dengan menggunakan daripada ini tinggal apalagi orang mahasiswa ini jawabannya cuma saya ada tahu bagaimana mengajar kita selesai dan memang kita desa ini selalu transparan. Hanya transparan di sini ada yang sudah bisa menggunakan, bisa akses dari luar. Banyak pun di antara masyarakat kita yang masih belum bisa menggunakannya. Jadi paling kita kalau ada kegiatan-kegiatan yang berupa perlu diundang pada masyarakat berupa sebagai implementasi program rapat-rapat mengundang warga yang tadi ya tidak harus undang pada kapan-kapan. Kalaupun bukan bisa melalui komputer paling ini yang bidang dengan Pak tulis dan ada juga BPD yang bagian komputer dan diri ya itu yang biasa memberikan masukan data-data yang terkait ya ditempel atau bisa ditemukan tampilan salah satu bentuk dan transparansi ya rutin paling tidak ya 1 tahun sekali ada misalnya setiap kali kita membuat ada desain tertentu agar setiap orang mengetahuinya. Yang namanya tiap tahun kita harus ada paling tidak APBDes paling tidak paling dan minimal dalam tahun ya 3 atau 4 sampai 10. Kalau yang banyak itu bisa dibunuh. tidak lanjut 1 tahun lebih dari 12. Banyak sekali kalau bisa setiap kali melangkah ada juga bisnisnya dari pemerintah ya dituangkan dalam putusan bunuh. Kalau pengambilan kebijakan atau bagaimana pembangunan ini yang dibelajar siapa dari Dan Bang Des, berdasarkan proses mana sih ngaji sama perempuan? Ya semua lembaga-lembaga yang ada kita libatkan. Contohnya apa? Oh. Ya BPD, LPMD, Karang Taruna, MII, RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh yang kira-kira punya. Satu lagi yang belum jadinya dalam lembaga kemasyarakatan itu yang tidak dilupakan PKK. Ya tak ada suatu juga. PKK makanya suatu lembaga-lembaga di sana. Kalau tidak sedangkan itu lebih jelas. Banyak sih kalau AWT, Tani Wanita. Manto jelaskan yang kemarin di AWT. AWT itu ini kegiatan rutin itu bergabung dengan PKK. Ada dia memberikan masalah kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kegiatan pertanian, pertanian, pembuatan produk olahan. Kemarin sudah muncul ada produk kecap tradisional dan ternyata ini saya merasakan saya sudah beli yang enak untuk ini lebih bagus dan lebih enak, kemudian yang jelas ini lebih alami. Ini akan kita mau buat kemasan yang baik dan bagus. Dan kita kelemahannya kan karena belum pikir lebih jauh ya sekarang kita bisa kira-kira produk AWT ini produk ini mau paling tidak masuk ke pasar-pasar besar lah seperti supermarket dan sebagainya karena memang secara kualitas semuanya ini secara
sementara ini ya masih lokal saja, tapi kemarin sudah dibanggakan di tingkat kabupaten itu yang mendapat perhatian khusus itu waktu di Jawa ada acara itu MMD, ya MMD, kami itu dari tingkat kabupaten aja dari provinsi juga hadir, ya, kemudian juga meminta ada kemudian banyak lagi kegiatan-kegiatan ada kebun mini jadi di sekretariat ada kebun mini buah kemudian kolam kecil ikan kegiatan-kegiatan khusus para wanita tadi perikanan waktu ada pelatihan sementara ini terjadwal dari dinas teknis ada dari dinas pertanian dari BKP 5A dan pangan juga sekali ada program pelatihan khusus AWT Enggak, kemarin selama 21 hari kita mengikuti tatap muka. Tempatnya di gedung Tidak Raden. Oh iya benar. Pada saat menjelang Pak kita 21 hari itu 18 menyusul 2 orang yang di 20 untuk mendapatkan sertifikat semua dari Disnaker BKLBLK Sumbon dengan Pak Atap tuh yang Kemarin ini kegiatan wanita di sini tuh ya berkaitan dengan yang lalu itu. berkaitan. Tapi kalau di pemerintah desa ada program Ada BPD ya? DPD karena kita mengingat karena kegiatan itu malam hari, kasihan. Tadi sudah kita pertimbangkan, cuma kalau sudah tadinya 3, cuma sudah punya suami bilang kita libatkan itu. Soalnya emang di Cirebon itu cukup langka apa perempuan Yang saya berapa muter-muter di tempat di desa itu ternyata Cirebon ada 3 orang, jadi ada beberapa desa yang menggunakan perempuan. Kemarin malah nggak ada perempuan. Nggak ada perempuannya. Nggak ada perempuan yang paling ibuku. Nah ini kan cukup miris kalau saya gitu ya. Malah yang perempuan nyamannya malah panduan perempuan buat ada dari belum terakses lah. kalau itu sebenarnya aturan pemerintah atau aturan desa atau kebijakan desa saja mereka perempuan di sana. Berarti nggak ada Kebijakan desa aja itu Jadi sih. undang-undang yang baru pun desa harus ya, namun dalam pada proses tertentu dia mengambil kebijakan dalam sisi gender perempuan, tapi sebagai stakeholder di Indonesia sendiri, kalau memang ada orang desa yang perempuan, kita kerja di sini yang namanya perempuan itu kan mayoritas umum semua. Jadi pertimbangan kami seperti mau maklum aja kami memantau semua. Ada 10 pada kasihan. Kalau di sini pelayanan malam itu tidak beda dengan siang. Justru karena para paginya itu petani di sawah. oh iya Jadi sore hari, malam hari, ada mana. Tidak mengenal hari Jumat, hari Minggu itu. Iya, sibuknya ke sawah. Yang usaha dagang. Dan mana keunggulan-keunggulan yang lain ya. Maka pasar desa. Tadi selain AWT apalagi organisasi perempuan yang di sini baik itu di bawah desa karena yang di luar
yang perempuan tuh. Iya. Ya seperti banyaknya jamnya itu kan kita Banyak sekali. banyak soal jumlahnya bahkan ratusan kegiatannya aktif. Iya. Iya. Enggak, anggotanya kelompoknya sih ada. Setiap blok ada. Tapi yang khusus hari Jumat. Khusus jamnya perempuan Masing-masing. tiap blok itu. Ya. Kalau gabungannya itu tiap Jumat apa ada Jumatan kegiatannya Kalau saya organisasi perempuan, iya, umum. Iya, kita umum ya. Kalau yang bisbat ini semuanya ada. Terus kalau yang di luar itu organisasi di desa tapi yang ini kayak Kirmas atau ada kelompok apa lagi pemuda yang LSM gitu. iya baru itu nggak ada. Ya nanti saya minta data ketua Karang Taruna bisa minta sebenarnya nggak ada data asesmen iya. Mungkin bapak pernah mendengar asesmen yang kemarin. kalau saya ngisi nanti mendekat hanya silakan suruh isi masing-masing jadi ya sesuai dengan situasi. Jadi sebenarnya kalau perempuan ada keterlibatan di peran nasional memang dilibatkan apa ya dalam muslim. Oh sangat dilibatkan itu. Ya kalau organisasi yang ada di Bang Karang Taruna ada yang bukan di bawah Taruna seperti kegiatan futsal dan sebagainya itu yang harus sendiri. Kalau tadi BUMDC itu ada. BUMD yang menonjol itu dari apa dari Bumdes, ya. Bumdes ya itu kelihatan Bang Desa, Lumbung Desa, Cacaban Dandan, Lumbung Desa, Dan ada asetnya bangunannya itu masih itu. Saat kebijakan itu Iya. bahwa nasional itu tidak dibuat. Nah, kalau program-program yang sekarang itu udah pasti ketinggalan zaman. Kayak Jambes Masang kita sejak Sudah tahun 80-an sudah ada diungkapkan dana usaha kesehatan masyarakat Sudah dari gratis. patungan iurannya dari 25 perak sampai sekarang Berarti kartu Indonesia Sehat itu tinggal kita bahas. Kita sudah beberapa dasawarsa yang lalu. Berarti kewajiban masyarakat ya 1.000 per lebih. 1.000 rupiah per bulan. Dari yang ngumpulin Ya itu RT ada statement dikelola sama keuangannya dikelola oleh RT. Jadi Bisa masyarakat hanya datang- memantau saja. Datang sana gratis pokoknya. Nanti kita membayar komplainnya ke sana ke puskesmas. teknisnya gimana? Jadi tiap bulan kita warga kan banyak yang berobat di sana. Itu mungkin gratis. Nanti mereka mengklaim kita ini yang harus dikeluarkan kita bayar. Yang pegang keuangannya RW masing-masing. Dari Udah puluhan tahun itu. Tahu nggak? Bisa panas, puskesmas, misalnya di pasar. Tidak sampai ke rumah sakit yang besar tapi hanya Kayak dasar dulu. ya ini saja sudah luar biasa. Ya, dalam TV saja yang namanya BPJS kan harus pelayan dasar dulu. Gak usah dirujuk ke rumah sakit, pelayan dasar aja masih bisa. Nah kan gitu. Tapi selama ini belum ada baik. Ya ada. Tidak macet, bimbang. nggak ada, justru mendukung masyarakat juga. Sebagai ada satu keterlibatan perempuan. Misal alasannya karena kita ada perempuan. Itu disepakati dua. Ya Hanya kalau itu sih masih pemikiran untuk bijaksana yang namanya salah satu contoh kita tidak mau pandang bersama mau jabatan apa mau jabatan apa kalau ada satu permasalahan mereka boleh. Satu contoh misal malam ini ada kejadian yang punya wilayah itu berangkat semua sama-sama bukan kewajiban salah satu blok saja. Salah satu contoh kalau dilibatkan, oh ya kasihan. Kemarin aja jam 11 orang stres yang mengamuk sudah dirujuk, dapat rujukan dari kepala dinas sosial. Mereka baru pulang suruh borgol, kepala program datang semua. Oh, salah satu contoh. Kalau dilibatkan perempuan apa? Tidak kasihan hal-hal seperti itu. Ditambah lagi satu lagi.
kalau memang kita masa musim panennya musim kering sawah musim air dan muncul ya Semua perangkat desa perempuan aku mau hidup bersama. kasihan yang perempuan dalam sawah-sawah jangan jaraknya jauh. Sadar itu lah. Oh, tidak. Artinya mereka juga kalau masuk juga berpikir bahwa makanya paling nih punya punya nanti kan kalau yang bebas langsung lapangannya atau unsur wilayah kasihan. Kalau di situ sebenarnya program-program yang sekarang dicanangkan pemerintah di situ sudah lebih duluan terhadap pendidikan kita diberikan ya stimulan tadi itu SD, madrasah, dari tahun berapa ke musola-musola juga kita anggarkan pendidikan. untuk kesehatan, pendidikan, Kayaknya nggak ada desa kabupaten MCK yang juga. memiliki rasa kepedulian dalam Kita pendidikan. yang tidak belum MCK kita kasih dari desa kita sediakan, tinggal ambil silakan masak. Berarti sampai segitu. Kayak iya semuanya itu kita itu kan semua. Berarti itu memang sudah direncanakan dalam perencanaan pembangunan. Sudah direncanakan bisa kita buat APBDes-nya kita anggarkan semuanya. Nah itu apa namanya perencanaan itu Bapak melihatnya apa? Melihat dari profil desa, melihat dari pertimbangan perencanaan pembangunan itu dari mana? Pertimbangannya ya kita lihat kita serap dari masyarakat itu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang kita sesuaikan dengan kemampuan yang ada di desa tapi semua terakomodir besar kecilnya itu tergantung semua Karang Taruna kegiatan olahraga baik keagamaan ataupun setiap tahun desa yang lain belum tentu ada kita adakan gerak jalan sehat setiap 17 ada kegiatan keagamaannya juga semua kelompok-kelompok jamiah 1 tahun sekali kumpul desa kita datangkan kiai dari tingkatnya katakanlah 3 tingkat bahkan lagi tingkat paling tidak ya tingkat kabupaten dari tingkat nasional iya jadi semuanya itu kita banyak Cinta di desa. Ya. Setiap kali sudah luas kewajiban. Artinya kita harus yang ada di desa ini harus kita kelilingi sendiri. itu tambah terus tuh musolanya Di situ karena makna hubungan pemerintah dengan masyarakat terjadi setelah dalam menjalankan ibadah sholat beri kesempatan ya terus kemudian kita kan perlu diskusi kita catat kita masukkan lagi dengan musyawarah kalau kita cocok mana yang prioritas itulah yang kita tentukan Prioritas. iya nah kita itu namanya di antaranya sebelum jatuhnya bulan puasa kita sebarkan surat pemberitahuan kepada musola-musola setiap tahun musola itu selalu bertambah dan kita harapkan agar saat tarawih itu diusahakan yang sibuk bagaimana juga bisa datang di musolanya laki-laki ataupun perempuan supaya datang akan memberikan penjelasan pembangunan apa yang sudah kita laksanakan dan mana yang belum dan depan silakan dari bapak dan kita catat semua nah kemudian mana ini yang kebutuhan paling utama ya skala prioritas kalau tidak bisa tahun sekarang dia paling 2 tahun berikutnya jangan lupa kalau dalam kita menjalankan tarawih itu manfaatnya banyak. Artinya walaupun desa hanya sifatnya hanya mencari aspirasi warga masyarakat berpartisipasi setiap musola itu ketemu dari LPM dan dari iuran para lembaga desanya itu masih paling tidak itu kisaran 18 sampai 20 juta satu tahun untuk unsur untuk usulannya saja enggak di luar daripada itu tanya ada nggak desa lain Itu untuk apa Pak?
kepedulian kita. Gimana? Kalau ini umum Pak, mungkin kita tadi. Iya, ada nggak desain seperti itu kita? Dari LPM aja 600.000. Untuk kesejahteraan musola. Ditambah dari partisipasi lembaga desa, perangkat desa dengan tokoh-tokoh masyarakat yang di luar desa aslinya di desa. Apa mereka lembaga desa yang punya badan usaha masing-masing atau secara pribadi dari anggota? Secara pribadi. Secara pribadi, kepedulian kita terhadap masyarakat. Kalau ini Pak, pandangan dari desa terkait dengan organisasi kebudayaan dan organisasi PKK, kira-kira mereka sudah memberikan apa untuk Ya itu tanya langsung ke Karang Taruna. apa yang sudah dilakukan oleh Karang Taruna untuk berperan dalam Kegiatan yang apa? Langsung. Mari jelas waktu. Ya sebenarnya kalau kita tidak melakukan euforia pajak pinang dan sebagainya, tapi kita isi dengan lomba-lomba olahraga, bola-bola, sepeda, baru penutupannya dalam jalan sehat. Jalan sehat sendiri, jalan sehat di sini beberapa tahun terakhir menjadi ikon kecamatan ya, karena kami yang baik kita bisa mengalokasikan dana, tadi bisa jualan Sepeda motor segala itu. Bangun kecamatan yang ini itu desa kita. Desa kegiatan kami besar. jadi camatnya malah sekarang lupa sini. kecamatan aja nggak mau. Jadi kegiatan kecamatan Event pakai kayak di gitu, sini. gitu. Jadi kita ya. Sertanya bukan dari desa. bukan dari kecamatan kita, dari kecamatan luar aja. Tidak hanya dari desa, tidak hanya dari satu kecamatan, tapi desa yang lain juga ikut kegiatannya. Kecamatan sendiri aku nggak bisa bukan event kayak gitu. Cuman terus terang aja yang lemah adalah di web usaha produktifnya. Kita masih belum ketemu arahnya generasi muda ini pengembangan usahanya kemana. Karena sangat bertolak belakang dengan keinginan dan background kekayaan kita. Kita kan lebih cenderung unggul di bidang pertanian. Muda itu kan sangat tidak tertarik ya lebih memilih pekerjaannya. Padahal kalau kita bisa mengembangkan teknologi pertanian di sana. Baik itu teknologi hasilnya gitu ya. Teknologi hasilnya. Bayangkan kita adalah salah satu beras ya, beras di Jakarta bahkan. Jakarta itu kebanyakan ngambilnya dari sini. Ya, berdampak di Batasan Cirebon desa bisa ini banyak sekali pabrik-pabrik selepan jabah dari beras dan Bandung Jakarta. Tapi tidak tersentuh usaha yang lebih produktif. Dan seperti buli gitu ya, buli sawah atau buli banyak. Itu beberapa waktu yang lalu saya dapat training latihan sebagai jadi dia kayak materi yang pernah dipelajari pernah ditangkap sebagai Soalnya setahu saya bisa Pak Minta ya, BRK latihan apa? Sering sekali BRK itu bingungan Pak. Mereka ada pelatihan, mereka bingung mau nyari dari mana. Saya dulu katakan saya itu saya enggak, malah mereka minta Mas Farhan tolong carikan satu orang mau dikasih. Karena banyak program mereka yang bingung mau disuruh kemana. Kalau misalkan Kalau begitu sih dimanfaatkan. iya, Kalau tahu begitu sih. iya Pak, Karang Taruna melalui desa bintang. Itu tapi biasanya tergantung di sana adanya apa. Ada pelatihan handphone apa. Tapi tergantung di sana ya Pak. Bisa dulu saya sama Pak dulu kayak kata Pak. Kalau konfirmasi dulu Pak, ada pelatihannya apa aja nih? Ada benerin handphone, ada apa namanya? Perempuan ada rias, ada apa? Nah, itu ada dua dana, ada APBN, ada APBD. Saya lupa yang mana yang ada uang transportnya. Ada salah satu yang ada uang transportnya. Setiap program itu hanya 12 atau 16 orang, itu juga banyak. Tapi kalau memang kita orientasi untuk membangun, sudah jangan
batasin aja. Tinggal nanti masalah transport jangan terlalu dikombinasikan karena repot di bagi orang ya. Yang penting kita nanti banyak dari biasanya. Bingungan mereka mana-mana, masih ada sisa berapa paket belum bisa utang. Akhirnya mereka secara sporadis sudah kamu biasanya ini latihan ini. Iya. Ya udah tolong deh kalau ke depan ada lagi itu. Nah, Ya, karena patokannya kan yang saya tahu itu kan berdasarkan musrembang sampai ke program-program kemudahan juga kan pemerintah kabupaten tahunya dari musrembang. Sehingga kita juga kan nggak nyambung apa yang dibutuhkan atau apa yang direncanakan oleh BLK terhadap pemberdayaan pemuda itu kan kita nggak. Jadi kalau misalnya ada jembatan seperti itu ya sudah bisa, tidak harus mengandalkan. Jadi sebenarnya sih dulu kalau dulu teknis saya mengajukan ya proposal minta bikin surat atau apa minta dilatih ini. Nah itu maka bukan proposal kalau bikin surat. Surat aja. Kemarin itu tatap muka sudah. Iya surat. Jadi hanya mereka saya minta daftar namanya dulu. Daftar namanya dulu kita serahkan. Ya udah diskapel taraf dulu nanti. Iya. Tinggal nanti tergantung paket di sana adanya apa. Tinggal sesuainya mana elektronik apa banyak pak. Bisa juga datang langsung bisa. Tapi kita tetap memilihnya yang ada banyak. Nah, kemarin itu berapa? Kalau 18 orang, 16 orang tidak berani. Ya seperti itu. Itu tatap muka tak sering. Sama dapat servis. mana itu ada 2 paket pak. Tinggal nanti di gratisnya aja kalau sampai di sana. Nanti pelatih di sini. Bagus sih begitu jadi dari Kemarin terakhir kita perempuan di ibu saya kata pelatihan dari BPD 2 hari. Kemarin bisa 2 hari dari BPD. Karena gini pak, teknisnya bisa begini. Sekarang kita mengajukan ke BLK. Nanti biar bisa diplot tahun depan paket yang kita minta. Misalkan dari sini kita pakai iya kita masukin sekarang. banyak peminatnya. Nanti minta diplot tahun depan. Soalnya mereka itu plot-plot kan paket-paket. Jadi ketika paketnya adanya menjahit ya nggak bisa diganti yang lain menjahit. Makanya repotnya di situ. Ya juga kurang. Yang repot kan kalau jahit mereka hanya mengajarkan skill tapi tidak mengasih mesin jahit. Iya. Itu yang repot. Tapi ada juga yang sama mesin jahitnya ada. Jadi memang program itu cukup beragam di Senat Terang itu Pak, setahu saya. Kalau BPI bordilnya. Tapi sebenarnya bisa Pak, kalau misalkan bisa jadi badan usaha juga. Misalnya di sini banyak sekolah. Sekolah sekarang lagi ngetrennya mereka punya bantu. Kalau dia komunik sama kelompok usaha gitu Pak, di beberapa daerah sudah berjalan. Dilatih. Ya dilatih jahit, nah nanti apa namanya kalau dulu sih ada bisa sepakatan mesinnya kemarin berapa gitu. Nah warga yang habis dilatih itu dipekerjakan di sini, tapi kita menginstruksikan kepada sekolah-sekolah terdekat nanti kalau menjahit baju seragam situ sehingga ordernya ada. Presentasi kegiatan banyak sekali program masuk desa. Pelatihan Ya, kalau nanti di sini tuh tinggal branding aja Pak ya. Bagaimana kita mengemas bahwa ini kayak jual pengemasan apa namanya promosi terhadap potensi apa namanya lokal kayak tadi sudah ada kecap ini udah ada nih, tinggal kita bagaimana mengemas kecap ini bisa punya brand gitu kan yang ditawarkan itu jadi beberapa tahu potensinya. nggak bisa, berarti itu nggak pernah apa membuat profil desa. Ya makanya Potter desa itu kelihatan dari Profilnya ya tidak kelihatan. Iya. profil sering diperbarui. Iya tiap tahun harus kita perbaiki. Kan banyak itu pemilih
Kita juga penduduk. Itu jadi acuan juga untuk perencanaan pembangunan. Iya, Iya. mesti yang namanya RPJM itu diawali dengan sejarah desa dulu, perkembangan desa, kemajuan desa, sampai data-data yang terkecil pun bisa terekam semua dalam RPJM 5 tahun. Kalau program-program pelatihan, program-program yang lain itu yang paling teknis. Karena di daerah contoh di sini kan daerah sentra pertanian padi dengan luas 446, itu desa 446. Kalau kita lihat di daerah selatan itu satu kecamatan aja hanya 300. Di sini satu desa sampai 500 hektar. Kalau program dan dinas teknis itu banyak disuruh pelatihan, bantuan lumbung, usaha ekonomi produktif. Jadi ini untuk terkait organisasi PKK aktif ya, aktif. Buat semua lembaga desa itu aktif di sini. Ikut sering usul ke desa tentang anggaran atau apa. Ya kalau untuk masalah pembahasan anggaran sih, kalau untuk LPM dan anggaran lain sih dimasukkan rencana kegiatan kan. Ini yang disuruh laksanakan. Kegiatannya Ya, apa? berarti kan ikut. Iya, masukkan berupa apa, kemudian kita tuh kira-kira berapa yang harus kita cadangkan untuk bangunan. Saat ini masyarakat mau tahu RAPBD itu gimana? Ada di sini itu di hanya memang itu untuk pemuda tuh betul kita kegiatannya tuh tapi itu khusus itu kita catat harus sekali. Kalau pertanian ternyata kalau untuk para petani golongan yang sudah inilah yang Kalau keluarga. saya lihat pemuda itu pengennya yang praktis. Jadi kalaupun petani yang misalkan budidaya jamur, terus jahe yang nggak repot-repot itu yang nggak kotor-kotor. Gitu. Saya dulu sempat ikut gitu. Ini bidangnya nih Pak Sapotek di Sekarang pengennya serba praktis, serba simpel. Salah satu contoh, kita sudah membuat ruang bola susah payah di setiap nggak laku. Pengennya main futsal yang Futsal, yang mengikuti perkembangan sih anak. Nah, itu orang dalamnya ada. yang rutin apa? Bola. Kalau satu. Ini ada grup Tadinya punya sepak bola, kan saya sendiri kan. Latihannya pertama kalau udah sparring dengan lawan, nanti udah males pengen sparring. Jadi akhirnya program latihannya nggak ada. Pengennya tanding. Sementara latihan dulu full, tuntutannya menang. Yang udah ngerasa kepake jadi titik, males latihan. Iya. Manusiawi sih. Yang barat. Tadinya futsal sekarang. Oh ya. Tadi soal perempuan itu kan. Yes, kan kalau orang jelas ibu. Yang kata jelas Nah, biasanya dari melalui yang buku langsung Lewat itu ada yang namanya kelompok atau dan cadusan kardus perempuan secara otomatis istrinya pernah istri kardus setiap kardusnya itu harus datang ya wajib datang. namanya selalu ada komunikasi yang nyambung terus sih. Kegiatan sementara untuk ini sih untuk masalah keluar sih biasanya paling santunan terus pemberian kehidupan paling masih seputar itu santunan tadi Menarik banget. Kalau lumbung desa unggulan kita tuh boleh katakan nggak ada seperti kita. Lumbung pertama kali ada dimulai dari hanya berapa intal ya sampai berapa ton. Satu ton lagi. masa transisi
karena enjoy aja. Mau siapapun orangnya yang mau silakan. Kita sudah punya lembaga soalnya. Yang penting benar. Kalau nggak bisa ditawarkan, Iya. Akan semuanya akan bisa ikut mengawasi di sini. Akan kira-kira mau arah kemana? Kubu juga sama, insya Allah. Barangkali kalau ada diberlakukan peraturan 6 tahun, kubu kita juga tahun depan selesai masa jabatannya. Maka sekarang itu kita sudah mempersiapkan tahapan-tahapan kira-kira kalau masa jabatan ini selesai, itu gimana? Kita juga BPD, kalau dia menjabat siap tidak, programnya apa harus kita itu kan dulu. Kita ada dasar visi misinya kita harus tahu dulu ke masa tidak, jangan sampai ini baru saya tahu. Masih ada satu lagi tapi nggak pusing kalau terjadi yang pusing hanya satu. Usulan kita kemudian kadang-kadang tidak bertemu bantuan dari para besar fantastis dari 550 1 miliar kisaran itu mestinya jauh-jauh hari itu harus dibuat itu harus sebagai catatan. Jangan yang saya khawatirkan dengan bantuan yang terjerat. Ya, malah bantuan yang besar program seperti itu. Karena kurang kesiapan baik kita sendiri maupun dari kabupaten tidak memelatih dan tapi yang kamu terjadi ya kadang-kadang yang namanya korupsi sebenarnya bukan korupsi tapi kesalahan manajemen. Kesalahan manajemen itu, padahal tidak digunakan kesalahan manajemen itu kita khawatirnya begitu terjerat demikian. Makanya di undang-undang desa ada fasilitas desa. Banyak yang ngomong itu pengganti dari PMPN. Jadi orang-orang PMPN nanti menjadi fasilitator desa untuk mendampingi. Jadi saya kurang tahu apakah nanti benar seperti itu. Tapi saya lihat di undang-undang desa ada fasilitator desa. Jadi PNPM-nya dihapuskan. PMPN udah habis. Oh, padahal kemarin kan waktu kita pertemuan di Serbaguna tuh PNPM ini apakah saya memberikan Pak Jokowi akan dipertahankan atau dihilangkan, masih belum ada yang bisa jawab saat ini. Jadi soalnya begini, sebenarnya uang-uang yang di undang-undang desa itu sebenarnya sama hak desa dari dulu, cuma bedanya kalau dulu itu uang yang 1 miliar itu dititipkan ke beberapa pemerintahan. Nah, tapi akhirnya kan turunnya itu berapa? Iya. Kalau ini diambil semua, taruhlah ke desa. Jadi sebenarnya orang ngomong ini berarti nambah anggaran dong undang-undang desa, ya enggak gitu. Karena sebenarnya uang ini sudah ada, cuma kemarin dititipin ke desa pertanian, di sini. Sekarang diambil semua, taruh semua ke desa. Desa mau bikin gimana? Bisa kasih kartu aksi otonom. Nah, makanya setahu saya tahun pertama itu banyak tambah desa. Jadi bukan pertama kita tidak ada Persiapan SDM-nya dulu yang mau di sekolah S2 atau apa itu boleh. Karena itu saya kemarin kan mendampingi Pak Budiman Sujatmiko. Kan Pak Budiman juga masuk tim pansus undang-undang desa. Sering ngobrol itu bahwa tahun pertama maksimal SDM. Aparat desanya yang belum kuliah boleh kan? Meskipun nggak menjamin. Iya. ada satu kelemahan. SMA, SMP. Memang ada kebijakan kalau memang ini bisa saya SMP. Nanti bisa kalah ya sama Ya, aparat. Ya gimana akan bisa mengolah manajemen yang baik? Soalnya ini bakal yang menjadi peran penting ada BPD Pak. Makanya kalau di basic itu dulu kita ya, kalaupun tahun depan itu ada pemilu, siapapun yang jadinya, karena sudah ada program, mau tidak mau ikuti program sudah nanti nggak bisa saya nanti sendiri ya. Di sini kita tuh tidak berasa khawatir siapapun. Ya termasuk dengan rencana ini bahwa nanti itu akan BPD bakal yang pakai. Iya.
PAN juga kalau ada kebijakan baru sesuai dengan kebutuhan, PAN juga diadakannya kan perubahan sekarang. Sebenarnya sih nggak masalah ya, pembangunannya sudah siap lah. Sudah siap. Makanya jauh-jauh kemarin juga kita sudah musyawarah dulu, kita kumpulkan yang mengantisipasi kita daripada nanti pas waktunya kelabakan kita sebelumnya sudah preventif lah, menjaga-jaga. Siapnya biasanya ada beberapa desa yang belum tahu soal mengkaji. Nah, ketika ada inisiatif untuk mengkaji di sini itu informasi pertama dari mana? Soal pembangunan desa. Kalau khusus pribadi desa-desa begitu diekspos ke internet, keluarkan baik dari rencana undang-undang masih pembahasan sudah kita ambil, kita pelajari, kemudian sudah didatangkan pulang, saya pelajari, saya sarankan itu dengan kita terbuka, bahkan ke perangkat sendiri saya bagikan, baca supaya tahu kok kalau nunggu kiriman kapan ngerti. Salah satu contoh dari yang diberikan minimal perangkat ya, sebelum itu perangkat sudah. Kalau iya di desa-desa nggak sadar karena nggak dibuka kan. Atau mungkin bagi kubu yang lain itu sebuah Ya, pelonggaran. Jadi akhirnya nggak usah dibahas sampai di mana. Nah kalau ini Pak terkait dengan pelayanan masyarakat ini, Insya Allah teknisnya gimana Pak? Bikin KSP, Ya itu yang kan bisa jelaskan. langsung datang atau ada? Kalau ya harus gampang. secara prosedur kami mengirimkan Iya, ke iya. RT RW dulu supaya bisa formulir, maksudnya biar warganya ini supaya tahu RT-nya dan diketahui oleh RT bahwa penduduk itu mau membuat KTP. Biar RT-nya juga ada kegiatannya. ada Ya. bukan berarti birokrasi yang berbesar, tapi supaya mendekatkan antara RT RW dengan warganya. Kalau ada pengantarannya baru datang sini. Kebanyakannya malam hari. Saya juga yang bukan pemerintah desa di sini itu ngantor terus tiap malam. Dan kalau di sini itu boleh katakanlah pusatnya dari desa-desa yang ada bangsa kecil, biasanya memang dari desa-desa yang memang di sini. Pusat koordinasi tingkat kecamatan di sini. Ini termasuk dari ketua itu PPL nih, Pertanian Pertanian Kecamatan, dari di situ loh, yang antar ke sini. Malam di sini. Malam hari Pelayanan malamnya. Layanan ke masyarakat lebih nyaman malam karena siang sibuk. Lalu nanti biar paginya sampai bisa yang malam lagi. Datanya cukup menarik. Coba kalau peran perempuan sendiri Pak, Bagikan. apa saja peran perempuan organisasi dalam pembangunan desa atau kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dalam rangka untuk mengembangkan desa? PKK itu kan Iya, dari bagi dari menjadi istrinya perangkat setiap ada kegiatan di desa selalu dari itu. Kalau tidak percaya maka silakan. Kalau yang datang ke menonjol sini sih, di dalam perempuan ini. kalau yang menonjol sementara saat ini kan baru sebatas tim PKK. Kemudian Itu tadi KWT juga. iya KWT juga ada. Terus yang itu ditambah lagi dengan ini yang kelompok simpan pinjam banyak. Oh iya, sempat pinjam. Berapa? Perempuan. Iya, simpan pinjam perempuan. Dari Dari kalimatnya nih. Perempuan itu terus itu SPP maksudnya. Itu yang PNPM itu. Iya. Terus web juga ada. Dari kalau yang selain program PNPM ini ya benar-benar real kegiatan desa. Ya web Itu desa. iya dikelola oleh desa. Apa itu singkatnya? Bantuan usaha ekonomi produktif. Itu perempuan yang mengelola.
sama simpan pinjam perempuan. Tapi Sini PPM bukan lain. maksudnya saya mau membedakan antara PPM dan desa. Nah, itu Dari mana? WTSP. Pertama itu pansusnya dari pemerintah Pak. Kemudian berkembang sudah berapa juta Nah ini Pak, untuk terkait dengan apa namanya konsentrasi pembangunan yang sekarang lagi dilakukan beberapa tahun ke depan, prioritasnya lagi apa nih? Sementara kalau kita kan mayoritas masyarakat kita kan ada petani, ya tetap kita contohnya pertanian, infrastruktur pertanian maupun teknologi pertanian kita terus desak ke arah situ. Walaupun tidak meninggalkan dengan program yang lain, contohnya kesehatan juga kita tetap memberikan subsidi untuk bidang kesehatan, pendidikan masih tetap kita masih peduli menganggarkan setiap tahun untuk sekolah-sekolah panduan stimulan. Yang tadi saya bicarakan ya ada kabupaten desa memberikan panduan stimulan. Itu bentuknya beasiswa untuk pendidikan. Bukan untuk ini uang apa namanya stimulan. Biasanya sih dipakai sharing dengan anggaran sekolah untuk pembangunan biasanya. Dan mereka udah punya bos, yang punya bantuan langsung. Tapi kita tetap masih memberikan kepedulian terhadap pendidikan. Kalau dua tahun sekarang ini kita titik beratkan karena bukan pada waktu mencalonkan pada visi misi kan, gitu ya. Dalam pemaparannya itu diberatkan pada bidang pertanian, dan jadi termasuk pembangunan. Nah sekarang kita titik beratkan sekarang adalah sarana prasarana untuk daerah-daerah pekarangan seperti jalan-jalan pengaspalan jalan, sampai ke jalan setapak, kemudian saluran air. Nah, sekarang sedang kita perbaiki jalan itu ada saluran air supaya jangan terjadi banjir lah. Kita lihat semua kalau beberapa tahun itu sudah mulai rusak, sedang kita rehab. Yang baru selesai adalah jalan setapak, semua itu sudah kita aspal semua. Tidak hanya jalan-jalan yang dilalui mobil, tetapi juga jalan-jalan yang hanya bisa dilalui oleh beca ataupun motor. Semuanya sudah tidak ada lagi yang kita aspal. Semuanya kita aspal dan sudah selesai. Sekarang itu sedang kita kerjakan saluran itu ya spal. Iya, pembuangan limbah-limbah itu supaya mendatang musim hujan ini kira-kira supaya bisa kalaupun hujan ada banjir sebentar tapi sudah infrastruktur itu sudah laksana uangnya belum. Kalau kita telat, waduh, hujan mau turun gimana ngerjain? Kalau kita tidak berpikir, iya kan? Udah kita laksanakan, padahal uangnya belum turun. Sampai ADD saja harus untuk berpikir dulu aja. Udah kita dorongkan untuk pembangunan fisik dulu, biar itu belakangan. Ini untuk masa. Badan usahanya apa Pak? Yang dimiliki desa, badan usahanya. Badan usaha yang di desa itu ada kredit desa, pasar desa, rubuk desa, simpan. Kalau lumbu desa gimana Pak teknis? Kalau lumbu desa itu kan kita memberikan pinjaman 100 kilo minimal, kembalinya 125 dalam 1 tahun. Dia pinjamkan 100, kembali 120 dalam 1 tahun. Itu ada susunannya sendiri. Oh iya, Ada terpisah. ada. Tidak mengenai dengan APBD bisa. Bank desa juga terpisah. Ya mungkin nanti saya minta data itu Pak. Ya minimal ketua sebagai bendahara dari desa Karangtan. Iya. Kemampuan untuk KWT. Peningkatan dari tiap tahunnya itu pertambahannya juga ya. Desa masih kerjasama dengan BRI. Bentuknya Dia pinjam uang kalau Ini penting. Kredit desa. Karena sekarang saya kan lagi sering kunjung ke desa Pak. Desa itu harus diprovokasi Pak. Kalau mereka itu selalu mencari perbandingan. Makanya kemarin dia kita tuh penasaran. Kita pernah jual kondisi sekarang sudah dibandingkan sudah survei dari tingkat kabupaten bahkan dari orang provinsinya sendiri di antara 4 desa Cirebon itu Desa Kidul, kemudian Garutnya itu apa yang ada hanya mengandalkan
bank sudah nyerah lah. Jadi angka 3 sudah hasil survei karena BIM lah. Itu Bugis itu sudah siap aja ini jual. Dengan keadaan apa? Ada timburannya masih dipakai. Jadi kita kan tiba-tiba pastinya kalau selesai lomba kita harus mengikuti. Itu ada timburannya itu. Mestinya seperti itu. dari kabupaten Ngikuti orang surveinya. Iya. Katanya dibiarkan karena apa? kabupatennya tuh Di PPNB ini dimutasi sih. tidak ada yang nawar. Dari Bandung sendiri itu sudah ini unggul dibandingkan dengan yang menang-menang yang juara-juara sudah belum apa-apa sudah itu sudah kasih survei ternyata Bandung itu pas pada waktu pelaksanaan dari kabupaten tidak ada yang lapangan isu atau itu kabupaten itu tidak pasti artinya kan mas kalau buat apa dari siapa artinya kita ada makanya penasaran itu sampai mana bulan yang belum kita bandingkan Sistem penilaiannya mana? iya fair job coba terbuka lah Ya, transparan kayak kemarin jika BD itu mewakili kepentingan provinsi untuk komunitas IT Pak. Nah, selalu IT Award itu setelah yang menang juara 3 itu Indramayu. Indramayu saya tahu saya pernah melatih mereka di Indramayu. Itu teknisnya begini cuma kelompok-kelompok TKI dikasih komputer. Udah gitu doang. Sedangkan jika BD itu fasilitasi latihan interaksi keluarga, ke pelajar, apa jauh sekali di Indramayu cuma taruh komputer di tempat apa namanya? Biasa lah bahasa orang kalah. Ya biasanya itu karena saya melatih mereka selama 3 hari di Indramayu dan itu pun kalau saya evaluasi di kategorikan gagal karena itu bukan ada luar negeri kan. Saya kategorikan itu untuk masyarakat tapi yang atas hanya pengurus saja itu bilang kalau menurut saya ketika saya mengurus program itu dananya miliaran karena banding luar negeri gagal loh pas muncul Indramayu menang dan CBO Community Based Organization ternyata ya itu yang menurut saya nanti ya kalau secara pribadi saya malah tapi ternyata jauh sekali mungkin itu dulu Pak cuma nanti saya minta data masalah nama-nama pengurus